Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo, hajar! Jangan ciut, bisa nggak? Bunuh dia! Ayo, hajar dia! Ayo, bunuh dia! Ayo, terus! Jangan lama! Fokus! Di sini dia! Ayo! Jose, ku dengar kamu itu juara 10 kali di kejuaraan tinju. Berani bertarung denganku nggak? Bahaya. Ciut begitu. Memangnya kamu pantas dijuluki sang juara 10 kali? Sebentar lagi aku bebas. Aku nggak ingin cari masalah. Pergi. Ayo maju! Ayo! Kok garang? Ku bunuh kau! Kamu sudah mencapai puncak kemampuan. Ingat, dalam 3 tahun ini, jangan sembarangan menyerang. Guru, Jangan pakai kekerasan untuk menindas orang lain. dendam orang tuaku bagaimana? Saat waktunya tiba, semuanya pasti akan terungkap. Bagaimana mungkin? Jose berkelakuan baik. Dia dapat pengurangan hukuman. Diizinkan keluar dari penjara. Kak. Lumayan juga. Kak, aku juga mencoba. Lihat apa kamu? Pergi sana, nggak lihat kami lagi tes kekuatan. Nanti, kalau kena pukul, jangan nangis kayak anak kecil ya. Aku... Kanina. Kanina, Baiklah, cukup untuk hari ini. Semuanya boleh pulang dulu. Kanina, kenapa hari ini biarkan semuanya pulang cepat? Ada masalah yang perlu aku bicarakan. Jose, kamu rapikan tempat ini. Apakah kekuatan tinjuku belakangan ini menurun? Selamat, Anda pecahkan rekor tertinggi. Jose, kalau sudah selesai cepat kemari. Ya, tunggu sebentar. Terburu-buru begitu, nggak tahu apa yang terjadi. Hah? Pak Doni? Lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ayo. Kanina, mesin uji kekuatan. Duduklah. Kita bicara dulu. Jose, kamu juga duduk. Kalian sudah lama ikut denganku. Kalau ada masalah, aku juga gak akan diam. Makan malam ini, makan malam perpisahan kita. Setelah ini, kita jalan masing-masing. Kanina, apa maksudnya? Kamu mau usir kami? Benar kan Nina? Apa klub tinju ada masalah dengan keuangan? Kalau nggak ada uang di rekening sekarang, kami boleh nggak ambil gaji dulu? Makan malam perpisahan ini kita lupakan saja. Makan dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gimana masih bisa makan? Kanina, cepat kasih tahu kami, jangan buat kami cemas. Benar kan Nina? Kamu kasih tahu saja. Budi datang ke kota Lira. Kita target berikutnya. Budi yang keliling negeri menantang klub-klub itu. Aku ingat, dia pernah bilang akan tantang semua klub tinju di negeri. Sekarang dia sudah berhasil menantang 99 klub. Dan nggak terkalahkan. Betul. Menurut aturan kota Lira, kalau ada yang berhasil menantang klub, maka klub itu harus dibubarkan.
Klub kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk melawan dia. Jadi... Kanina, kita nggak takut padanya. Aku nggak percaya kalau Budi itu benar-benar bisa kalahkan kita semua. Benar kan, Nina? Kita nggak perlu takut padanya. Bagaimanapun juga, aku dan Kak Doni adalah tulang punggung klub. Banyak kompetisi besar dan kecil yang sudah kami ikuti. Dan kami juga dapat medali. Aku nggak percaya nggak bisa kalahkan dia. Betul kan Nina? Tenang saja. Walaupun harus korbankan nyawa, kami nggak akan biarkan dia menang. Kamu senyum apa? Gak dengar kan Nina bilang Budi akan datang menantang. Jose, gimana kamu bisa senyum? Masih punya hati nurani nggak? Jose, kamu punya hati nurani nggak? Aku cuma makan saja. Nggak masalah kan? Kita sudah ditantang, ngerti nggak? Kamu masih sempat makan. Kenapa? Kamu berharap klub ini dibubarkan? Iya Jose, kamu sudah lama bekerja di klub. Sekarang kita lagi hadapi kesulitan. Kamu nggak bantu, juga nggak cari solusi. Nggak apa-apa. Kenapa kamu malah benar-benar anggap ini makan perpisahan? Cukup kalian berdua. Kanina, kami... Yang Jose bilang benar. Cuma makan saja, apa masalahnya? Nggak perlu hero ke mereka. Setelah makan, kita berpisah dengan baik. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Saat pergi nanti, aku akan kasih kalian uang pesangon. Gak berguna. Kanina, aku nyusul dia dulu. Kalau ada masalah panggil aku. Ayo. Setelah keluar, kalau kamu masih ingin belajar ilmu bela diri, pergilah ke klub tinju surya. Penanggung jawab mereka berhutang budi padaku. Nanti, tunjukkan surat rekomendasi ini kepadanya. Dia pasti akan menerimamu. Kanina, pertama terima kasih atas semua bantuan Anda. Aku tahu. Makan dulu. Guru, selain bertinju, aku kayaknya nggak bisa apa-apa lagi. Siapa namamu? Kamu mau masuk ke klub kakak nggak? Sudah termasuk makan. Kanina, sebenarnya aku bisa bantu. Mana orang-orang di klub? Pada pergi kemana? Kalian masih sempat makan. Kenapa? Makan perpisahan ya? Kau Nina kan? Kak Budi hari ini datang untuk tantang klub. Kalian mau terima? Atau langsung aku kalah? Aku kan sudah menyuruhmu pergi. Kenapa belum pergi? Pergi? Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Orang gak berguna, minggir. Jangan menambah masalah di sini. Berhenti omong kosong. Kalau mau bertarung silakan saja. Kalian kira kami takut? Kalau begitu ayo. Aku sedang buru-buru. Budi, orang sombong pasti akan ada balasannya. Klub kami nggak ada permusuhan denganmu. Kenapa kamu cari masalah? Cari masalah? Enggak. Aku cuma dengar kalau Nona Nina cantiknya luar biasa. Aku mau duel denganmu. Tapi kalau kamu coba bujuk aku bisa anggap kamu mengaku kalah. Kamu cari mati? Diam. Kanina, bajingan ini terlalu... Aku bilang diam. Budi, walaupun klub kami nggak terlalu kuat, di bela diri Kota Lira, kami cukup dikenal. Aliansi bela diri sudah ada aturan. Bela diri Kota Lira adalah satu kesatuan. Kalau kamu begini, berarti mau bermusuhan dengan aliansi bela diri Kota Lira. Aliansi bela diri Kota Lira cuma sekelompok orang gak berguna. Sialan! Siapa yang bilang gak berguna? Tanto, pergi. Tunjukkan padanya siapa kelompok orang yang gak berguna itu. Bocah, naik ke sini dan terima hukuman mati. Jose, kamu mau apa?
Gak berguna, beraninya tantang ketua kami. Gak tahu diri. Mati sendiri masih mending. Malah buat kami tanggung akibatnya. Sial sekali. Mereka yang membunuh ayahku. Mereka pelakunya. Ayo, memangnya aku takut padamu. Doni, kembali. Kanina, kita nggak perlu takut sama mereka. Kemampuan Kak Doni begitu kuat. Kita nggak perlu takut. Betul Kanina. Menurutku, Budi itu cuma mengandalkan namanya saja. Kak Doni sejak kecil sudah berlatih tinju. Soal kecepatan seberapa hebat pun dia nggak akan bisa tandingi Kak Doni. Kak Doni pasti menang. Mereka nggak semudah yang kalian bayangkan. Apa yang kamu tahu? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Apa pantas bicara di sini? Cukup. Kalau nanti Doni nggak sanggup, kalian berdua segera maju untuk menolong. Jangan sampai Doni celaka. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Ayo. Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah pakai seluruh tenaga. Doni! Kak Doni! Kak Doni! Kamu doang. Berani lawan aku. 5 tulang rusuk patah. Kakinya juga retak. Dia harus segera diobati. Biar ku tangani. Padahal cuma duel saja. Kenapa kamu sekeras itu? Itu karena dia memang lemah. Mana bisa salahkan aku. Menurutku, kamu juga nggak berguna. Kamu! Jangan cuma kamu. Kalau kamu mampu, buat aku jadi seperti dia. Kalau nggak mampu, tutup saja mulutmu yang busuk itu. Bawa Doni turun dulu untuk diobati. Aku nggak mau pergi. Aku masih bisa tahan. Bertarung saja banyak omong seperti perempuan. Kalian, serang aku bareng-bareng. Keterlaluan! Aku memang sengaja. Kamu bisa apa? Kamu cari mati? Kita serang bareng. Kita akan kalah lagi. Kita akan kalah lagi. Diam. Sendirinya nggak berguna. Malah patahkan semangat orang. Aku cuma jujur. Kamu sudah rasakan kehebatan Tanto. Menurutmu, kalian bisa jadi lawan Tanto? Lebih baik mereka daripada kamu pecundang. Setidaknya mereka punya nyali untuk maju. Kamu berani nggak? Bagaimana kamu tahu? Cukup! Jose, kamu nggak berarti bela diri. Nggak paham nyali orang yang bela diri. Lagi pula, Jevan dan Jackie nggak lemah. Kalau mereka maju bersama, belum tentu kalah. Lihat kan, kalau Jevan dan Zaki kerjasama, Tanto jelas bukan lawan mereka. Gaber, cepat lepaskan. Jevan! Jackie! Wow! Bajingan! Aku akan lawan kamu! Lihat kamu. Gak tahu menahan pukulan. Kamu pukul dia seperti apa? Bagaimana mereka bisa makan bersama? Kanina, Tanto sejak kecil sangat kuat. Barusan dia gak bisa menahan diri. Kamu gak keberatan kan? Brengsek! Lihat Kanina marah. Tapi perlu aku beri peringatan. Aku datang untuk tantang klub. Bagaimana kalau kalian panggil aku lebih hebat? Atau aku anggap kalian kalah saja? Kanina, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku. Mengharukan sekali. Aku hampir nangis. Begini saja, kamu melayani aku selama 3 tahun. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan mimpi. Dasar bajingan. Kalau berani, bunuh saja kami. Kalau enggak, kelak kami pasti balas dendam. Betul. Kalau berani bunuh kami sekarang, kami nggak akan mengaku kalah. Kelompok pecundang.
Walau aku kasih 100 tahun, kalian bisa apa padaku? Bu Nina, aku mau menyatakan sikapku. Jadilah pelayanku. Aku akan biarkan kalian hidup. Atau klub kalian dihapus dari kota Lira. Jangan bicara omong kosong. Aku akan bertarung sama kamu. Aku suka sikap nekat walaupun jelas nggak mungkin ini. Tanto, coba kau kasih pelajaran ke Bu Nina. Mengerti. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jose, kamu mau apa? Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Jose, lihat situasinya. Masih mau buat keributan. Cepat turun. Kanina, walau aku hanya tukang bersih-bersih, aku juga anggota klub ini. Menghadapi masalah begini, kalau aku nggak jatuh, nggak akan ada giliran. Jose, kamu... Kanina, percayalah padaku. Tapi kamu... Jose, kamu belum cukup buat malu. Sadar, kamu cuma tukang bersih-bersih. Maju sama saja cari mati. Cepat kembali. Apa kamu harus benar-benar membuat klub ini malu? Baru kamu puas. Jose, aku tahu niat baikmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk bertingkah. Kamu masih sempat turun sekarang. Kalau satu pukulannya saja kamu nggak sanggup tahan, bukannya itu menyerahkan nyawa? Tenang saja Kanina, itu nggak akan terjadi. Biar aku yang hadapi dia. Biar aku yang hadapi dia. Bocah, kamu cuma tukang bersih-bersih, beraninya tantang aku. Apa kamu sudah bosan hidup? Coba saja. Bagaimana kalau aku yang menang? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kamu sendiri mau kalahkan aku? Kamu itu sudah gila ya? Jose, aku tahu niatmu baik, tapi kamu benar-benar bukan lawannya. Cepat turun, biar aku yang lawan dia. Kanina, aku bisa. Aku sudah bilang, turun. Hoi, hoi, Nina, Nona Nina, kami lagi tantang klub ini. Kamu bisa nggak kerjasama? Kalau mau main drama sedih, minggir saja. Betul. Kalau nggak punya kemampuan, jadi anak buah kakakku saja. Itu lebih baik. Kamu bisa pertahankan klub. Dan juga bisa merasakan bagaimana kehebatan Kak Budi. Beraninya hina Kanina. Kamu cari mati. Jose, kamu nggak tahu terima kasih. Selama ini Kanina begitu baik padamu. Kamu nggak sadar. Kamu tahu nggak kalau begini kamu nggak bisa lindungi Kanina. Dan malah buat kita jadi bahan tertawaan. Kalian semua diam. Jose, jangan sok kuat. Sekarang masih ada jalan mundur. Nina, kesabaranku ada batasnya. Kalau nggak berani bertarung, tutup saja klub ini. Kalau masih mau, berjuang sekuat tenaga. Jangan buang waktu, hah? Kanina. Kanina. Tenanglah. Serahkan semuanya padaku. Silakan. Cepat sekali. Barusan dia masih menyembunyikan kemampuannya. Habis sudah. Jose bakal mati. Bocah sialan, bisanya cuma menghindar kalau berani hadapi pukulanku. Ayo, serang aku. Jose, cepat menyingkir. Kamu nggak sayang nyawamu. Habis sudah. Jangan-jangan dia kira kalau bisa hindari beberapa pukulan dia bisa kalahkan Tanto. Ini Apa? bagaimana mungkin bocah itu punya kekuatan seperti ini? Kenapa Jose bisa sekuat ini? Tanto paling nggak adalah petinju 200 kilo. Tapi dengan mudah dia jatuhkan. Kekuatannya jelas gak di bawahku. Jangan-jangan mesin ukur kekuatannya nggak rusak. Heh, Kak Doni. Cepat lihat. Itu 999.999. Ini bagaimana mungkin? Ternyata dia yang pukul. Bocah, kau bisa menjatuhkan Tanto, berarti kau luar biasa. Tapi aku belum pernah dengar namamu. Katakan,
Siapa kau sebenarnya? Cuma orang biasa. Nggak penting dibahas. Orang biasa. Orang biasa mana mungkin bisa menjatuhkan Tanto. Bocah, nggak ada yang ngajari kamu merendah itu sama saja pamer? Aku ini cuma belajar sedikit, dasar-dasar, ilmu bela diri dari Kanina. Kalau menurut kalian, yang kulakukan itu sudah termasuk pamer, berarti standar pamer kalian terlalu rendah. Kamu... Ternyata diajari Kanina. Pantas saja. Anak ini beruntung sekali. Aku yang mengajari, tapi aku nggak pernah mengajari dia. Orangmu sudah kalah. Bukankah itu berarti kalian gagal menantang? Benar, kalian gagal menantang. Bawa orang-orangmu pergi. Kukira kalian hebat sekali. Ternyata hanya begitu saja. Benar-benar gak menarik. Sampai dipukul seperti itu oleh tukang bersih-bersih. Kemampuan gitu masih berani menantang. Entah apa yang ada di otak kalian. Kalian... Baiklah, bocah. Aku akan ingat kamu. Ayo pergi. Pergi? Kalian seenaknya menantang, seenaknya pergi. Menurutmu, apakah itu pantas? Atau kamu sudah mengaku kalah? Coba katakan sekali lagi. Jose, sebaiknya kamu hentikan saja. Tutup mulutmu. Kalau kalah, harusnya mengaku. Kalau enggak, lanjut bertarung saja. Jose, diam kamu. Nina, sebenarnya aku sudah mau pergi, tapi malah memaksa bertarung. Kalau begitu aku ikuti aturannya. Setelah dia aku buat cacat, kamu berikutnya. Jose, kamu terlalu besar kepala. Cuma menang sekali karena beruntung. Kamu kira sudah gak terkalahkan? Tanto memang hebat, tapi dia cuma salah satu dari 7 murid utama Budi. Orang-orang klub tinju ini kalau digabung pun gak bisa lawan Tanto. Cepat katakan sesuatu. Klub tinju kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Hari ini meski kami tumbang, kami gak akan pernah mundur. Jose, seberapa besar peluangmu? Kanina. Satu %? Apa? 1%? Gak bisa. Aku yang lawan Budi. Aku gak bisa biarkan kamu mati sia-sia. Kanina. Aku pasti menang. Apa kamu bilang? Bocah, dari mana rasa percaya dirimu itu? Jose, kamu tahu nggak? Kamu omong kosong apa? Dia itu Budi, ahli yang bisa kalahkan 99 klub. Sedangkan kamu cuma sampah nggak berguna yang belajar beberapa jurus dari Kanina. Apa hakmu sombong begitu? Doni, tutup mulutmu. Kanina, kenapa kamu juga ikut-ikut dengannya? Kamu nggak bisa lihat? Bocah ini cuma mau mempermalukan klub kita. Betul, Kanina. Kenapa kamu juga ikutan buat onar? Cukup sampai di sini. Kalau mau hentikan sekarang, sudah terlambat. Guruku itu ahli Muay Thai. Bocah, kamu siap-siap mati saja. Begitukah? Kenapa aku nggak percaya guru mempunyai kemampuan begitu? Cari mati. Tinju dengan angin kuat, teknik pukulan Budi sudah sempurna. Jose pasti kalah. Jevan, Doni, nanti apapun yang terjadi, kalian harus lindungi Kanina. Kalau enggak, meski klub kita masih bisa bertahan, tetap akan jadi olok-olokan dunia tinju. Tenang saja, sekalipun harus mati di sini, aku nggak akan biarkan Kanina terhina sedikit pun. Jose, semangat. Apa kamu cuma menghindar? Kesempatan datang. Bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Jose. Dari klub tinju. Baik. Ingat, hari ini aku kalah. Tapi cepat atau lambat, aku akan membuat kamu berlutut. Ayo pergi. Kita menang. Menang. Jose, terima kasih. Kalau bukan karena kamu turun tangan, mungkin kali ini klub kita sudah bubar. Kanina, kamu buat aku sungkan. Aku juga
salah satu anggota klub. Terlebih lagi aku cuma memanfaatkan celah, baru bisa menang tipis. Lagi pula, jurus sederhana yang kupakai juga aku pelajari dari Kanina. Yang harus terima kasih itu aku. Kamu ini. Baik, kalau begitu aku nggak perlu basa-basi lagi. Ayo, kita minum. Jose, tapi bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padamu. Kak, apa maksudnya ini? Kalau kamu masih menganggap aku kakakmu, terimalah uang ini. Aku... Beberapa waktu ini, Doni dan yang lain harus istirahat karena luka. Aku juga rencana tutup klub beberapa hari untuk pemulihan. Kebetulan kamu bisa pakai waktu ini untuk jalan-jalan. Nggak usah. Pergilah jalan-jalan. Selama 3 tahun kamu di sini, kamu belum pernah benar-benar libur. Sekarang waktu yang pas sekali. Bisa santai sebentar. Baiklah. Pergilah. Surya, keluar sebentar untuk bertemu. Ada sedikit urusan yang ingin aku bicarakan. Kak. Siapa Kak? Aku, waktu kamu bertarung tadi, aku melihatmu di bawah. Oh. Kak. Dengan kemampuanmu itu, ikut tinju ilegal saja. Pasti uangnya lebih banyak daripada di klub. Nggak tertarik. Kak, 2 miliar. Asal bisa kalahkan dia, kamu bisa dapat 2 miliar. 2 miliar. Sudah pikirkan belum? Aku kasih tahu ya, dengan kemampuanmu, kalau ikut tinju ilegal, pasti bisa dapat banyak uang. Di klub itu, sebulan kamu dapat berapa? Kalau ikut aku tinju ilegal, 1 pertandingan saja bisa dapat... Dia ada di mana? Apanya? Aku tanya dia ada di mana? Oh, dia yang aku bilang, bos arena tinju ilegal, Santo. Aku dengar di belakangnya masih ada bos besar. Dulu dia pernah bilang siapapun yang bisa kalahkan Santo, bisa bawa pulang 2 miliar. 2 miliar loh, dolar lagi Kak. Dolar loh Kak. Tergoda nggak? Tergoda nggak? Kalahkan dia. Baru bisa ketemu bos di belakangnya kan? Kalahkan dia, baru aku bisa bertemu pembunuh ayahku. Sampah macam dia, beraninya tantang bos kita. Nggak tahu diri. Mati sendiri masih mending, kita malah harus urus mayatnya. Sial. Dia ada di mana? Dia ada di mana? Siapa? Ayo, bawa aku ke arena tinju ilegal itu. Baik, aku bantu bawa tas. Baik, ayo. Dia orangnya. Hey, bro. Hey. Kak. Santo memang hebat. Beberapa jurus saja sudah kalahkan lawan. Aku taruhan dia bisa menang nggak? Ngomong kosong. Aku sudah investasi 400 juta. Sekarang sudah balik 2 kali lipat. Anda tahu begitu, aku dari awal pilih dia. Siapa sangka lawannya nggak berguna banget. Rugi besar aku. Betul sekali. Gak berguna. Kembalikan uangku. Kak, itu Santo yang aku bilang. Santo! Hei, kamu mau apa, Kak? Ayo kita bersak. Bocah, siapa kamu sebenarnya menyuruh aku bertarung begitu saja? Tahu aturan nggak? Punya kualifikasi apa? Aturan saja nggak tahu, masih berani bertarung ke sini. Kamu kira aku main-main sama kamu, hah?
Dari mana berandalan ini? Nggak tahu aturan dan beraninya bikin ribut di sini. Pergi. Mau mati? Betul, siapa yang bawa dia ke sini? Aturan arena tinju kita saja nggak tahu. Kamu kira petinju di sini cuma makan gaji buta? Satpam, mana Satpam? Cepat usir orang bodoh ini dari sini. Jangan ganggu aku cari uang. Bocah, kalau mau tanding sama aku, harus ada taruhan. Aku nggak pernah mau bertarung tanpa untung. Cukup nggak? Sekali aku bertarung saja, taruhannya bisa ratusan juta. Kamu hanya kasih recehan begini? Bercanda sama aku, hah? Hah, bocah, bawa recehan begitu, mending periksa otakmu dulu. Ini bukan tempat untukmu. Bodoh sekali. Bawa 20 juta saja berani datang ke sini. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Betul sekali. Kalau miskin jangan ke sini. Malu-maluin saja. Keluar! Ayo cepat! Kak, pertarungan ini bisa menang nggak? Kalau bisa, uangnya aku yang bayar. Bisa. Uangnya aku yang tanggung. Uangnya aku yang tanggung. Bocah, karena kamu begitu ingin kasih aku uang, aku kasih kamu kesempatan. Serahkan kartunya. Kamu mau pergi kemana? Kamu belum bertarung denganku. Bertarung denganmu, kamu harus punya kemampuan dulu. Bagaimana bisa ada orang kayak kalian? Uangnya sudah diambil, sekarang malah nggak mau tarung. Kamu ini namanya penipuan. Gendut, kamu ngerti aturan nggak? Kalau mau lawan aku, harus lewati dulu serigala muda. Aturan saja nggak ngerti, mau fitnah aku di sini. Percaya nggak? Kalau kamu kuhajar sampai mati, nggak ada yang berani bilang apa-apa. Kamu Bocah, aturan di arena tinju ini, kalau mau lawan Santo, harus kalahkan dulu serigala muda. Kalau enggak, kamu bahkan nggak punya kesempatan ketemu Santo. aturan ini saja nggak ngerti, masih berani ikut bertarung. Menurutku, mending cepat-cepat cabut. Kalau enggak, nanti mati dipukul. Nggak ada yang ngurus mayatmu. Betul. Mending cepat pergi. Dua orang bodoh. Turun dari sana. Gendut, kamu turun. Tapi Kak, Siapa duluan? Kak, kamu gila. Mereka sengaja pakai strategi ganti pemain. Tujuannya menguras tenagamu. Begitu tenagamu habis, mereka akan habisi kamu. Tenang saja, aku tahu batasan. Tapi Kak, Percayalah padaku. Jose, semangat. Suruh orangmu masuk. Bocah, harus kuakui, aku kagum dengan keberanianmu. Tetapi, ini arena tinju ilegal. Bertarung di sini, harus tanda tangani surat hidup mati. Ayo. Bagaimana? Apa nggak berani? Kalau nggak berani, turun saja. Takut mati. Takut mati masih berani datang. Kamu datang untuk buat orang ketawa. Aku kira kamu orang hebat. Tadi sangka begitu dengar surat hidup mati, langsung ciut. Nggak berguna. Turun sana. Sudah jelas mereka yang nindas duluan. Kenapa nggak marahin mereka? Jangan debat sama mereka. Tapi Kak, mereka sudah keterlaluan. Bertarung itu bukan dengan omong besar. Mana orang-orang? Suruh semuanya naik, biar bisa hemat waktu. Dasar bocah. Sombong. Pasti lebih cepat mati. Serigala muda, silakan. Serigala muda, aku yang latih sendiri. Sebelum kami mulai, kalau mau pergi boleh saja. Tentu, pergilah. Tapi uangnya tinggalkan di Kak sini. Santo, cepat bunuh dia dan lempar keluar. Aku paling suka lihat orang yang nggak tahu diri dipukuli hingga menjerit-jerit kesakitan. Aku bertaruh 2 miliar. Sebelum bertemu lawan ketiga, dia sudah dipukuli sampai mati. Hei, aku bertaruh 4 miliar. Dia nggak akan ketemu lawan kedua. Sampah, cepat mati saja. Kalian, Kak, lebih baik satu persatu saja. Hati-hati mereka main curang. Tangan orang-orang ini penuh dengan darah, Kak. Benarkah?
Kalau begitu mereka nggak boleh dibiarkan. Sombong sekali, bocah. Hari ini aku akan ajari kamu bagaimana seharusnya menjadi manusia. Bagus. Tunggu apa lagi? Serang bersama saja. Tanganmu lumayan, tapi kecepatanmu kurang. Kecepatanmu bagus, tapi tenaganya kurang. Bagus. Inilah kemampuan Kak Jose. Kalian lihat kan? Kalian sekelompok orang bodoh. Inilah kemampuan Kak Jose. Keterlaluan, bentuk formasi. Sialan, curang. Kalian curang. Curang kepalamu. Dia yang bilang 1 lawan 7. Sekarang mau salahkan siapa? Betul. Keunggulan Serigala Muda adalah serangan gabungan. Kalau bertarung terpisah, dia punya peluang menang. Tapi dia remehkan orang dan mau menang lawan banyak. Kalau dia gak mati, siapa lagi? Kelihatannya hari ini aku akan untung besar. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Kalian. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh. Ya. Ini nggak mungkin. Sekarang giliran. Menarik. Sudah lama aku nggak lihat orang sehebat kamu. Bocah, kamu layak jadi lawanku. Benar. Raja Serigala bertindak. Walaupun Santo sombong, dia punya prestasi. Dulu bertanding sendirian lawan 10 ahli terbaik. 7 orang luka parah dan bunuh 3 orang. Rekam jejak seperti itu, nggak tertandingi. Betul. Beberapa tahun terakhir yang tantang Raja Serigala banyak jumlahnya. Jangankan kalahkan dia, berhasil selamat lawan dia saja sudah bisa disebut ahli dan dirikan aliran sendiri. Tapi anak muda ini malah nekat dan pertaruhkan nyawanya lawan Raja Serigala. Kalau bukan cari mati, apa namanya? Anak muda ingin menorehkan sejarah. Sayangnya, akhirnya mereka cuma akan tewas di tangan Santo. Kalian, Jose, bagaimana kalau istirahat sebentar? Pulihkan tenaga dulu. Nggak perlu. Bocah, aku sarankan kamu istirahat sebentar. Kalau enggak, nanti kamu nggak punya kesempatan lagi. Takutnya kamu nggak punya kemampuan itu. Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada pria tua yang juga bilang begitu. Tebak apa yang terjadi? Akhirnya dia tewas di tanganku di depan anaknya. Menurutmu, sekarang rumput ini kuburannya lebih tinggi dari aku nggak? Kamu cari mati. Aku sudah duga, anak ini bukan lawan Santo. Lihat saja, sekarang gak berdaya melawan. Inilah pertarungan sengit yang ingin aku lihat. Mantap. Bocah, lawan balik. Kalau nggak lawan balik, aku akan kubunuh kamu. Jose, kamu harus semangat. Seluruh hartaku aku pertaruhkan untukmu. Bocah, kamu juga parah. Seperti pecundang 10 tahun lalu itu. Kamu cari mati. Iya, aku memang cari mati. Ayo, bunuh aku, bunuh aku. Gak ada gunanya. Lanjut. Sudah aku pertaruhkan padamu. Ayo cepat bangun Santo, bangun. Gak berguna. Bangun dan bunuh dia. Bunuh dia. Dasar orang-orang buta. Aku sudah tahu anak ini punya peluang menang. 1/37. Aku untung besar. Aku bunuh kamu.
Aku bunuh kamu. Kak, aku sudah dapat informasinya. Menarik juga. Sampai bisa buat Budi dan Santo seperti ini. Sepertinya dia bibit bagus. Luis, kamu temani dia main sebentar. Gak masalah. Saudara, dia gak boleh dibunuh. Kalian ini bagaimana? Kenapa masih cari orang lain? Ini nggak beretika. Siapa kamu? Statusmu terlalu rendah dan kau nggak punya hak untuk tahu siapa aku. Tapi kalau kamu mau bergabung dengan kami, aku bisa kasih kamu kesempatan tahu siapa namaku. Selesai sudah. Jadi kamu mau lindungi dia? Kalau iya kenapa? Apa kau berniat merebutnya dariku? Benar-benar nggak disangka. Bahkan Kak Louis juga datang. Sepertinya anak ini akan sial hari ini. Ini siapa lagi Kak Louis ini? Kak Louis? Julukannya Menara Besi. Dia salah satu ahli tinju di dunia bawah tanah tinju. Santo hebat kan? Di hadapan Kak Louis, dia nggak akan mampu tahan satu pukulan. Begitu mengerikan, kenapa kita nggak pernah lihat dia? Kak Louis, dia orang besar. Kalau bukan karena Santo hampir dibunuh hari ini, kamu kira Kak Louis akan muncul di sini? Kak Louis bahkan sudah datang. Bocah ini masih saja begitu sombong. Menurutku, dia akan segera mati di sini. Kamu nggak akan bisa lindungi dia. Aku bukan cuma mau lindungi dia, aku juga mau nyawamu. Aku bukan cuma mau lindungi dia, aku juga mau nyawamu. Habis sudah. Kali ini tamat beneran. Uangku. Orang-orangmu ini bukan tandinganku. Nyalimu lumayan. Gabunglah denganku. Kakakku sangat kagum padamu. Kalau kamu bersedia kerjasama dengan kakakku, mulai sekarang, apapun yang terjadi, kakakku pasti bisa melindungi kamu. Lindungi aku. Astaga, nggak disangka anak ini dilirik kakaknya Kak Louis. Atas dasar apa? Kakaknya Kak Louis itu kan Kenzo. Di dunia tinju kota Lira, dia sosok yang nggak tertandingi. Seorang anak muda yang nggak tahu diri seperti dia, ternyata dilirik orang sebesar itu. Sepertinya keluarganya diberkahi. Ternyata ada orang di belakangnya. Jangan-jangan kematian ayahku dulu ada rahasia tersembunyi. Anak muda, sudah kau putuskan. Cepat berlutut dan tunduk. Kalau belum putuskan, jangan harap bisa pergi dari sini. Kak, apa yang kamu pikirkan? Kalau ikut Kak Louis, bukan cuma dapat uang, tapi juga status. Coba pikirkan, selama ini ikut Kanina, apa yang kamu dapat? Lagi pula, dengan nasihatku, hari ini pakai kesempatan ini untuk menyatakan sikapmu. Tunduklah, ke depannya kamu akan kaya raya dan dihormati. Dasarnya sudah aku jelaskan dengan jelas. Sekarang, berlutut dan beri hormat. Maaf, aku keras kepala. Langit dan bumi pun aku nggak mau tunduk, apalagi padamu. Kamu nggak pantas. Dasar keras kepala. Kalau begitu, kamu nggak perlu dipertahankan lagi. Serang! Semuanya berhenti! Semuanya berhenti! Kanina, kenapa kamu datang ke sini? Kamu masih berani tanya? Cepat kemari. Aku... Nona Nina dari klub tinju. Kenapa? Kamu kira karena bocah ini mampu kalahkan Budi, jadi dia layak menantang aku? Bercanda ya? Budi bahkan gak pantas jilat sepatu Kak Louis. Benar, Bu Nina, cepat pergi bersama bawahanmu yang gak berguna ini. Kalau enggak, kalau berkelahi kami enggak akan kasihani perempuan. Kalian kurang ajar. Panik. Kalau panik, pukul aku. Berani nggak? Sekelompok pecundang, aku tunggu kalian di sini. Berani datang enggak? Cuma kemampuan segitu saja, berani berlagak di sini. Kami terlalu baik ya? Cepat pergi. Kalian nggak pantas sombong di sini. Kalian? Jose, ikut aku. Sudah aku bilang, kamu nggak berhak bawa dia pergi. Dia nggak berhak. Kalau begitu, aku gimana? Dia nggak berhak. Kalau aku... Surya, kenapa kamu berada di sini? Siapa Surya itu? Kenapa kelihatannya Kak Louis sangat hormat padanya?
Ini kamu nggak tahu. Surya, dia pewaris tinju besi, keluarga Hadi. Dia sangat kuat, bahkan Kak Louis pun harus menghindarinya. Hanya saja, aku nggak tahu kenapa dia muncul di sini. Nggak tahu juga. Setauku, Pak Surya kayaknya nggak ada hubungan apapun dengan anak itu. Apa kamu mau menyinggung kami demi dia? Ada hubungannya atau enggak? Apa hubungannya denganmu? Mereka takut menyinggung, aku nggak takut. Sekarang, lepaskan dia. Atau kita bertaruh. Pilih. Kamu... Aku cuma tanya satu hal. Bagaimana Septo mati dulu? Septo? Aku kira tadi siapa? Kalau dilihat dari wajahmu, kamu seharusnya putranya Septo. Pantas saja kamu terus incar Santo. Kalau aku boleh jujur, ayahmu yang gak berguna itu dibunuh hidup-hidup oleh Santo. Sebelum mati dia masih memohon agar melepaskan dia. Tapi Santo gak mau, jadi apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu hari ini, dia pasti mati. Jose, orang mereka banyak. Jangan bertindak nekat. Kanina, terima kasih atas niat baikmu. Tapi ini urusanku sendiri. Aku nggak mau merepotkanmu. Nina, Kak Surya, Jose, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kalaupun mulai bertarung, bukankah masih ada aku? kamu benar. Jose, kamu jangan sampai celaka. Cepat serahkan orangnya. Kalau mau nyawa, boleh saja. Tapi harus menang dariku dulu. Baru kamu berhak kejar dia. Cari mati. Bocah, dikasih kesempatan. Kamu juga nggak akan bisa. Kamu mau bunuh aku kan? Ayo, aku di sini. Tapi kamu nggak bisa bunuh aku. Kesal nggak? Bajingan. Mega, Sudah aku bilang, setelah menang dariku, baru kamu berhak kejar dia. kalau begitu aku nggak akan sungkan. Jangan kira dengan ganti gaya kamu bisa menang lawan Kak Louis. Otakmu sebenarnya isinya apa? Nggak di tingkat yang sama, nggak bisa dibandingkan. Aku rasa hari ini dia cuma bisa diam melihat Santo berdiri di sana menantangnya. Sedangkan dia sama sekali nggak punya kesempatan mengejarnya. Betul sekali. Jose, semangat. Iya. Anak muda, kamu ternyata bisa padukan berbagai jurus tinju. Nina, kamu ini gak jujur. Aku juga nggak tahu dia punya kemampuan seperti ini. Bocah, kamu berhasil buat aku marah. Selanjutnya, aku akan kerahkan semua kemampuanku. Bocah, apa kamu cuma menghindar? Orang ini terlalu kuat. Sekalipun serangan tinju, sulit benar-benar menyakiti dia. Kalau ingin akhiri ini, aku harus menemukan kelemahannya. Nggak berguna. Selain menghindar, kamu nggak bisa lakukan yang lain. Kalau nggak berani lawan, cepat pergi. Dengan kemampuanmu ini masih ingin lawan Kak Louis dan bunuh Santo. Jangan mimpi. Betul, nggak punya kemampuan tapi masih berani buat onar. Kamu belum sadar ya? Cepat turun dari arena. Kalian. Jose, jangan dengarkan mereka. Jangan sampai terpengaruh. Kesempatan datang. Bocah, bersiap untuk mati. Jose, hati-hati. Hati-hati, Jose. Jose, aku benar-benar mau tahu kemampuanmu itu sejauh mana. Mati saja. Bagaimana mungkin? Yang lebih mustahil masih di belakang. Ya. Jose, jangan kejar. Kanina. Kanina, Kak Surya, Kak Zaki, Kak Zevan,
Maaf, aku merepotkan kalian. Aku angkat gelas ini sebagai permintaan maaf. Kamu kira segelas alkohol bisa selesaikan masalah ini? Jose, menurutmu mungkin nggak? Kanina, aku... Soal kamu sembunyikan kekuatan, aku bisa nggak permasalahkan. Tapi kenapa kamu nggak dengarkan aku dan mengejar mereka? Aku tahu, kamu ingin balaskan dendam ayahmu. Tapi apa kamu pernah pikirkan? Kalau di luar sana ada yang sembunyi menunggu, dan yang mati pasti kamu. Kanina. Kenapa berdiri saja? Duduklah makan. Ayo duduk. Jose, petunjuk tentang Santo memang terputus, tapi malah menyingkap Kenzo di balik semua ini. Kematian ayahmu sepertinya ada hubungan dengannya. Jadi kamu mau apa? Cari Kenzo, lalu temui dia langsung? Sudahlah, kalian sudah dewasa. Kenapa seperti anak kecil? Lagi pula, Jose nggak bodoh. Dia nggak akan lakukan hal bodoh yang dia nggak yakin. Kanina, aku nggak akan melakukan hal bodoh. Begitu baru benar. Kalau sudah begini, Jose, aku beri kamu peluang. Kak Surya, silakan. 7 hari lagi di kota Lira akan ada turnamen nasional DOC. Kenzo dan klub di belakangnya selalu jadi juara tetap turnamen ini. Belakangan ini, dia sibuk dorong klubnya untuk melantai di bursa saham. Demi keberhasilan itu, dia akan pakai segala cara. Ini kesempatan. Sudah nggak perlu diantar. Kalian cepat bersiap. Waktu yang tersisa untuk kalian tidak banyak. Aku tahu. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Pasrah aku sama kamu. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Kanina, kau nggak ada hal lain. Kami juga pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik ya. Jangan sampai bertindak gegabah lagi. Maaf, Doni, ada apa? Ayo bicara. Baik. Mesin uji kekuatan di klub tinju hari itu, kamu yang pukul? Iya. Kamu benar-benar pandai sembunyikan diri. Itu kebetulan saja. Kamu kira aku bodoh? Kami paling banyak, cuma bisa 500. Ini kamu malah langsung merusaknya. Sebenarnya aku cuma ingin coba saja. Sudahlah, kamu seperti apa? Memangnya aku nggak tahu. Jose, untuk kejadian sebelumnya, maaf ya. Aku nggak masukkan ke hati. Lalu, terima kasih sudah gantikan kami lindungi Kanina dan juga klub tinju. Nggak perlu sungkan. Kamu ini... Aduh. Gendut! Kalian mau apa? Jose, gak disangka bisa ketemu kamu di sini. Kamu benar-benar keberuntunganku. Pergi sana. Bocah, ternyata kamu. Aku peringatkan. Urusan ini nggak ada hubungan sama kamu. Sudah pukul orang masih merasa benar. Dasar pincang, ada giliranmu bicara di sini. Kamu panggil siapa pincang? Kakak, pukul saudaraku. Harus ada penjelasannya. Pukulan ini nggak bisa diterima begitu saja. Nggak bunuh dia saja sudah bagus. Kamu juga. Kalau bukan karena kamu, apa mungkin aku jatuh Benar. miskin? Kalau hari ini kamu nggak kembalikan uangku, aku lawan sampai mati. Paling parah juga mati. Benar, kembalikan uang kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka nggak bisa terima kekalahan. Waktu itu di arena tinju, mereka bertaruh Santo akan menang. Hasilnya kamu yang menang, uang mereka nggak balik. Lalu datang cari gara-gara. Aku juga kesal. 2 miliarku juga nggak balik. Omong kosong. Jelas-jelas kamu yang menang. Kenapa kamu nggak dapat uangnya? Kalau hari ini uangnya nggak diserahkan, kalau gitu kita mati bareng saja. Kalian ini pakai logika atau enggak? Sudah kubilang, uangnya ada di tangan arena tinju. Aku juga nggak dapat uangnya. Keras kepala, aku bunuh kamu. Jadi mati. Jadi mati. Jelas-jelas kalian sendiri yang berjudi. Mau modal kecil untung besar. Kalian kalah bertanding. Akibatnya tanggung sendiri. Betul. Lagi pula, uangku juga belum balik. Atas dasar apa cari masalah denganku? Kalau begitu kalian sekalian saja bunuh aku. Tanpa uang itu aku pulang pun akan dipukuli istriku sampai mati. Dan keluargaku akan hancur. Apa hubungannya denganku? Kalian tadi hampir bunuh aku. Betul, kalian bernasib seperti ini juga ada alasannya. Kalau waktu itu kalian gak begitu serakah, mana mungkin kalah habis-habisan. Lagi pula, kalau mau menyalahkan, salahkan arena tinju itu, salahkan klub Hades. Bandar nggak bermoralnya itu, Kenzo. Apa hubungannya denganku? Kenzo bandarnya. Gendut, barusan kamu bilang bandar arena tinju ilegal itu Kenzo. Benar, Kak. Bukan cuma arena tinju ilegal, banyak pertandingan besar pun, bandar di balik layar, juga Kenzo. Kenzo itu andalkan keuntungan dari sini untuk masuk bursa. Jadi bandar di balik DOC itu juga Kenzo? Tentu saja, hanya saja DOC dan area tinju ilegal gak sama. Kalau dia kalah judi dia wajib bayar. Hanya saja orang-orang di bawah, bajingan itu terlalu kuat beberapa tahun belakangan. Jose, gimana kalau kamu ikut turnamen DOC? Dengan kemampuanmu, kamu pasti menang. Kalian ini, mau nggak uang kalian beserta bunganya kembali? Bos, Perjudian DOC sudah sejauh mana persiapannya? pihak Teddy sudah siap.
Saat Anda bertemu 3 petarung lainnya, dia akan melapor pada Anda. Selain itu, orang yang tahu kejadian tahun itu sudah dieksekusi. Bagus. Sekarang perusahaan sedang di tahap krusial untuk go public. Aku nggak mau dengar berita negatif tentang perusahaan. Tenang saja, selama kita menang di OC kali ini, nggak ada lagi yang bisa menghalangi kita melantai. Kerja bagus. Kalian berdua tunggu di luar. Bos. Kamu, kalian semua orang kepercayaanku. Aku tahu kadang kalian sulit menahan sifat sombong. Tapi kali ini, aku mau kalian singkirkan ego dan saling bekerja sama. Karena kali ini, kita harus menang. Paham? Paham. Yang kalian pegang adalah obat perangsang terbaru hasil riset perusahaan yang bisa mengurangi 20% rasa sakit dan tingkatkan 50% kekuatan kecepatan kalian. Untuk itu, aku mau kalian semua kalahkan lawan secepat mungkin. Kalau berhasil, setiap orang akan dapatkan 3 batang emas. Terima kasih, bos. Bobby, selanjutnya aku serahkan padamu. Tenang saja, selama ada aku, nggak akan ada masalah. Bos, Bagaimana persiapannya? tenang saja. Anda nggak perlu khawatir. Kali ini pembukanya jangan dimanipulasi. Karena akan diperiksa pemegang saham. Kalau pembukanya nggak cocok, kita nggak akan dapat dana. Aku paham. Kali ini pasti nggak akan ada masalah. Perusahaan bisa go public atau enggak, itu tergantung padamu. Jangan buat aku kecewa. Baik. Kak, kebahagiaanku ke depannya bergantung padamu. Tenang, aku pastikan akan mendapatkan semua uang maharmu. Baik, oke. Sudah sampai, Kak. Aku masuk duluan. Ayo. Hoi! Kamu Jose? Ada masalah? Bukan masalah besar, cuma mau ingatkan. Mumpung langit belum gelap, cepat beli peti mati yang bagus untuk dirimu. Kalau enggak, setelah gelap, kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Apa kamu bilang? Bocah, aku sangat menantikan untuk membunuhmu di arena. Ayo pergi, Harry. Puh! Orang-orang ini keterlaluan. Dani, Pandu, Harry, Judy, mereka adalah 4 orang terhebat di klub Hades. Bidang yang mereka kuasai semua berbeda. Kekuatan mereka sangat tangguh, terutama Dani. Benar-benar sulit ditebak. Jose, kamu harus hati-hati. Kalau kamu nggak mampu lawan, segera turun. Bagaimanapun juga, nyawa paling penting. Tenang, Kanina. Yang akan celaka bukan aku, tapi mereka. Para hadirin sekalian, halo semuanya. Selamat datang di arena turnamen JOC tahun ini. Tahun ini pertandingan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu babak penyisian, semifinal, dan final. Dalam babak penyisian ini, peserta yang kalah akan langsung dieliminasi. Baiklah, tanpa banyak bicara, mari kita sambut peserta pertama hari ini, Harry Susaki. Zaki, Harry itu sangat kuat. Dengan tetap pastikan keselamatanmu, usahakan untuk uji kekuatannya. Ingat, jangan paksakan diri. Tenang saja, Kak Nina. Nggak akan. Bocah, kamu benar-benar sial. Di pertandingan pertama, langsung ketemu aku. Jangan banyak omong. Siapa yang menang belum pasti. Sepertinya kalian sudah saling kenal. Kalau begitu, pertandingan pertama siap, mulai. Pertandingan dimulai. Sudah kalah di awal pertandingan. Tekanan Zaki terlalu besar. Dia tahu nggak bisa menang, jadi terus bertahan. Itu sebabnya dia begitu pasif. Zaki, semangat! Lihat bagaimana kamu menghindari tinju ini.
Ya! Zaki, cepat menyerah. Dengan kemampuanmu, kamu mau menahan tinjuku ini. Mati saja. Zaki! Dengan kemampuan itu, kamu masih berani melawan aku. Coba pikir, apakah dirimu itu pantas? Aku Apa kamu bilang? Aku nggak dengar dengan jelas. Zaki! Dia sudah mengaku kalah. Kenapa masih memukul? Kalian nggak lihat? mengaku kalah harus diucapkan langsung oleh peserta. Saat ini dia belum mengucapkan. Betul. Kamu panik ya? Tunggu sampai aku puas bermain. Baru aku lempar dia turun. Selama ini aku dengar, kamu begitu sombong dan berani melawan bos kami. Kamu mau mati ya? Kamu cari mati. Kamu sepertinya marah. Tapi, kamu nggak bisa apa-apa padaku. Kamu. Jangan panik, dia cuma kasih kamu contoh. Nanti, kamu akan lebih tragis darinya. Bocah, kalau kamu mau salahkan nasib burukmu. Karena mengenal sampah seperti dia. Selamat, Harry menang. Zaki! Zaki! Dokter, bagaimana kondisi Zaki? 7 tulang rusuknya patah, gegar otak parah. Pasien dalam kondisi kritis. Kita harus segera bawa ke rumah sakit buat pertolongan darurat. Tolong minggir. Aku ikut bersamamu. Kamu nggak boleh pergi. Aku... Kamu penanggung jawab klub tinju. Begitu kamu pergi, kualifikasi pertandingan kalian dicabut. Apakah kamu ingin Zaki dipukul sia-sia? Tapi... Aku di sini. Kanina, gantikan aku. Gantikan aku jadi juara. Iya. Iya. Pasti akan kulakukan. Jose, dendam Zaki aku serahkan padamu. Tenang saja. Aku pasti akan buat mereka bayar. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya kita sambut pendatang baru terbaik dari klub Hades, Pandu. Sepertinya kita semua tahu, Pandu itu pendatang baru terbaik tahun ini dari klub Hades. Kekuatannya nggak diragukan lagi. Tentu saja nggak bisa diremehkan. Baiklah, siapa lawan Pandu pada malam hari ini? Siapakah dia? Pandu terkenal dengan kecepatannya. Hampir setiap lawannya dihabisi olehnya dalam waktu 10 detik. Entah kali ini siapa yang jadi lawan dia. Apa penting siapa lawannya? Bagaimanapun juga lawannya akan jatuh dalam 2 atau 3 pukulan. Gak ada ketegangan sama sekali. Betul, aku tebak paling lama 30 detik. Setelah 30 detik, lawannya akan dikalahkan. Ah, terlalu lama menurutku. Paling lama 20 detik. 20 detik pun terlalu lama. 15 detik. Aku bertaruh dalam 15 detik. Dia akan dihabisi lawannya. Jose, jaga dirimu baik-baik. Kalau nggak sanggup, jangan memaksakan diri. Baiklah, berikutnya kita sambut lawan Pandu malam ini. Anggota baru berbakat dari klub tinju, Jose. Silakan naik. Jose, dalam 30 detik, kamu akan berlutut minta ampun. Begitukah? Kalau begitu kita lihat saja. Bos, Kak, pertandingan Jose apa bagusnya ditonton? Dengan kemampuannya, Pandu pasti akan dengan mudah dikalahkan dia. Kalau kita yang maju, bukankah itu hanya buang-buang waktu? gendut. Kalau kamu mau dipukul, aku bisa langsung kabulkan. Sudahlah. Aku malas bicara dengan kamu. Pandu belum tentu bisa lawan Jose.
Tunggu saja. Aku rasa dia akan kasih aku sebuah kejutan besar. Ya, saudara-saudara, kita memasuki ronde kedua. Pertandingan dimulai. Bocah, dalam 30 detik aku akan kalahkan kamu. Bagaimana mungkin? Bajingan, aku bunuh kamu. Lihat, Pandu sudah mau kalah. Ya. Kamu kalah. Kamu kalah. Aku bunuh kamu. Sudah terlambat. Bagus sekali. Pandu. Pandu. Bajingan, aku mau. Apa kamu bilang? Maaf, aku nggak dengar dengan jelas. Bajingan, cepat lepaskan Pandu. Kalau enggak, aku pasti akan mencabik-cabik kamu. Kamu ancam aku. Aku memang ancam kamu. Bukan cuma kamu, tapi juga keluargamu dan teman-temanmu. Kalau Pandu terluka sedikit saja, aku ambil nyawamu. Benarkah? Benarkah? Kau mau apa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu menyinggung kami, gak ada satupun yang berakhir baik. Apa kamu yakin mau melawan kami sampai mati? Bertarung sampai mati. Untung saja kamu tahu diri. Aku kira akan ada pertunjukan menarik. Ternyata beberapa kata saja, Jose sudah ketakutan. Nggak menarik. Kembalikan uang kami. Ya betul. Apa-apaan sih ini? Cuma pecundang yang ketakutan. Ayo turun. Turun. Ayo turun. Bocah, coba kau dengar aku kali ini. Jangan kira bisa bertarung dengan klub Hades. Hidupmu sudah sepadan. Begitukah? Sudahlah. Sebaiknya kamu mengaku kalah, lalu turun dari arena. Nanti juga orang-orangmu kalau ketemu aku juga akan kasih jalan hidup. Jadi aku harus terima kasih padamu. Anak muda, untung kamu tahu diri. Aku akui kamu punya kemampuan, tapi kakakku adalah... Pandu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bertarung sampai mati. Bukankah kita dari awal sudah bertarung sampai mati? Sekarang mau diskusi sama aku? Sudah terlambat. Wasit, umumkan hasil pertandingan. Oh, selamat Jose menang di pertandingan ini dan lolos ke semifinal. Bagus sekali. Jose, kau tunggu saja. Nanti waktu orang-orangmu naik, akan kutunjukkan padamu apa itu kejam. Kamu nggak apa-apa? Tenang saja, nggak apa-apa. Syukurlah. Hari ini nggak ada pertandingan lagi. Kita semua makan dulu. Besok kita datang lagi. Tunggu sebentar. Kalian berdua, ada urusan? Kamu hebat, gabung dengan klub Hades. Gaji kamu yang tentukan. Maaf, aku nggak tertarik. Klub Hades bisa kasih kamu lingkungan latihan terbaik, pengajaran yang lengkap dan panggung yang lebih besar. Jose, kamu berbakat. Gak perlu terus berada di klub kecil yang gak terkenal. Kalau begini, kamu gak akan punya masa depan. Gabung dengan kami. Semua yang kamu lakukan pada Pandu akan aku lupakan. Jose, kami menganggap kamu berbakat. Makanya kasih kamu kesempatan ini. Sebaiknya, jangan nggak tahu diri. Kalian bilang mau merekrut aku. Apakah ini sikap kalian merekrut orang? Kamu? Gak rendah hati tapi gak sombong. Jose, aku kagum padamu. Harry,
minta maaf. Kakak, atas dasar apa? Kenapa? Kata-kataku sudah nggak berguna. Maaf, barusan aku terlalu lancang. Mohon dimaklumi. Aku terima permintaan maafmu. Tapi soal bergabung dengan klub Hades, maaf, aku nggak tertarik. Maaf, aku nggak tertarik. Kamu? Jose, gak perlu buru-buru jawab aku. Aku akan pakai kekuatan kami untuk buktikan pada kamu gabung ke klub Hades itu jalan keluar terakhir bagimu. Jose, Tenang, demi kamu, aku nggak akan lari. kamu asal bicara apa kamu? Aku cuma khawatir kamu akan ditargetkan besok. Nggak mungkin menargetkan aku. Babak penyisihan cuma sekali. Yang bisa targetkan aku harus masuk semifinal. Aku rasa target mereka selanjutnya seharusnya Jevan. Kanina, tenang. Kalau besok aku nggak kuat, aku akan langsung menyerah. Aku mau lihat bagaimana mereka melawanku. Kamu ini gak usah belaga so hebat. Dengan kemampuanmu itu, sebaiknya langsung menyerah begitu naik. Tapi Kanina, ini terlalu memalukan. Memalukan lebih baik daripada dipukul sampai cacat. Kenapa? Setelah pertandingan selesai, kamu mau aku turun tangan mengajari para murid yang lain? Tapi Kanina, aku... Sudahlah, makan dulu. Benar. Ayo kita makan. Ayo. Bersulang. Kak Jose, Kak Jose. Kak Jose, Gendut, kenapa kamu datang? aku dengarkan katamu. Aku taruhkan uang semuanya padamu. Coba tebak hasilnya. Aku menang 32 miliar. Benar, Kak. Kalau tahu Anda sehebat ini, dari awal aku pasti taruhkan uangku padamu. Bukan cuma bisa dapatkan kembali kerugianku, tapi bisa untung juga. Kak, besok kita taruhan. Kamu menang lagi. Benar, Kak. Kami dengar besok kamu lawan klub Surya. Kali ini taruhan siapa yang menang? Gimana kamu tahu lawan siapa? Ini bukannya semua orang tahu. Selain pada saat pertandingan final, DOC selalu mengumumkan kalau lawan sepenuhnya acak. Lawan siapa? Gimana kamu tahu? Ini katanya memang begitu. Tapi hal ini mana mungkin sepenuhnya acak. Mereka dapat uang dari mana? Jadi maksudmu, Biasanya sehari sebelumnya kita dikasih tahu siapa saja yang ikut. Dari informasi yang kami tahu kali ini Kak Jose akan melawan Remy dari klub Surya. siapa kamu bilang? Remy? Benar, iya dia orangnya. Kanina, kamu kenal? Aku... Jangan bahas ini dulu. Lagi pula belum waktunya. Nanti baru dibicarakan lagi. Kalau gitu kami tidak akan mengganggu lagi. Kak Jose, ini uang dan bunga yang dulu kamu pinjamkan. Kami pergi dulu. Kalian lanjut makan. Lanjutkan. Jose, kalau nanti kamu ketemu Remy, kamu harus sangat hati-hati. Karena kekuatannya sangat menakutkan. Adik sepupu, kayaknya nggak pantas bilang aku begitu. Kayaknya nggak pantas bilang aku begitu. Kenapa kamu datang? Besok aku akan bertarung dengan orangmu. Masa sebelum bertarung nggak bertemu sekalipun? Jose kan? Aku sudah lihat pertandinganmu. Kamu lumayan jago. Nina, kamu makan. Tapi nggak ngajak aku. Nggak anggap aku sebagai orangmu. Remy sebelumnya pernah ada salah paham dengan Kak Nina. Kali ini dia tiba-tiba datang. Kamu hati-hati. Nggak ada yang bicara. Sepertinya memang nggak menyambutku. Saudara-saudara, ini pertemuan pertama kita mulai sekarang. Mohon bimbingannya. Remy, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Remy, kamu sakit jiwa. Melihat nggak ada yang waspada padamu, kamu malah main tangan. Kamu ini tahu malu nggak? Main tangan apa? Kok aku nggak tahu? Hah? Nona Nina, apa yang kamu bicarakan? Hah? Kamu... Sepertinya kalian nggak menyambutku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Jose, besok kita ketemu di arena.
Maaf, sudah melibatkan kamu dalam masalahku. Gak apa-apa. Masih bilang gak apa-apa, padahal sudah kesakitan. Besok lawan Remy. Seberapa yakin kamu? 50-50. Bagus kamu percaya diri. Lukanya sudah dibalut. Kalau ada apa-apa, panggil aku lagi. Ayah, saat aku menangkan juara, aku akan tahu apa sebenarnya yang terjadi padamu waktu itu. Tunggu aku. Terima kasih semuanya atas perhatiannya pada turnamen tinju DOC. Selanjutnya mari kita sambut peserta pertandingan pertama hari ini untuk naik ke arena. Kamu menghindar beberapa kali dulu. Judy pasti akan marah karena nggak bisa tangkap kamu. Saat itu, waktumu untuk menyerah. Ingat, kalau nggak sanggup, segera turun. Jangan memaksakan diri, mengerti? Tenang saja, aku akan berusaha bantu uji kekuatannya. Baik, kalau begitu selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan juara tinju sebelumnya, peringkat 3 turnamen tinju DOC, Judy. Bocah, kau sudah siap mati? Tenang, aku akan tunjukkan padamu apa itu gak bisa hidup tapi gak bisa mati. Aku akan tunjukkan padamu apa itu gak bisa hidup tapi juga gak bisa mati. Tadi kamu bilang apa ke dia? Bukan apa-apa. Kamu tahu betul bagaimana kekuatan Judy. Apalagi Jevan sebelumnya sudah dalam kondisi terluka. Jose, aku gak mau dia terluka lagi. Tenang saja. Bocah, sudah siap mati? Pertarungan belum dimulai. Gimana kamu tahu kamu pasti menang? Aku suka dengan orang yang keras kepala. Hari ini, aku pasti akan membuatmu cacat. Pertandingan dimulai. Bocah, aku beneran suka pengecut yang cuma bisa menghindar kayak kamu. Ayo kita lanjutkan. Perbedaan mereka terlalu besar. Begitu tinju Judy sampai menyentuh Jevan, maka dia seketika akan kehilangan tenaga. Gak bisa. Dia gak boleh terus bertarung. Dia harus menyerah sekarang juga. Percayalah. Pertarungan kucing tangkap tikus seperti ini apanya yang menarik? Judy, cepat akhiri pertarungan ini. Benar sekali. Aku menyebut pertandingan ini pertandingan tanpa ketegangan. Sampai yang cuma bisa menghindar, gak mungkin bisa menjadi lawan Judy. Judy, cepat habisi saja. Jangan buang waktu. Gak bisa. Jose, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Bagaimana aku bisa percaya Jevan akan menang? Bocah, aku benar-benar sudah hilang kesabaran. Bersiaplah untuk mati. Kamu cukup menghindar saja. Judy pasti marah karena nggak bisa tangkap kamu. Saat itulah waktu yang tepat untuk serang. Ayo, tunjukkan padaku seberapa hebat dirimu. Saat Judy menerjang, pusat gravitasinya akan turun cepat. Kamu pakai kesempatan itu untuk menghindar, lalu serang bagian bawah tubuhnya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Gak mungkin. Ini yang kamu ajarkan. Cuma sedikit trik kecil. Paling hanya buat Judy kesakitan sedikit. Tapi begitu dia tahu caranya, nggak akan ada efek lagi. Langkahnya begitu presisi. Kalau lebih atau kurang satu langkah, akan sulit berhasil. Jose, sebenarnya kamu sembunyikan apa? Apa ada? Nggak ada kok. Kamu cepat lihat. Brengsek, aku akan membunuh kamu. Bunuh aku. Kamu belum punya kemampuan itu. Bocah, kamu gak mengira dengan kemampuanmu, kamu bisa mengalahkan aku kan? Hari ini kamu pasti mati. Benarkah? Kenapa aku sama sekali gak percaya? Aku akan bunuh kamu. Aku menyerah. Apa? Hah? Menyerah? Sial, aku bunuh kamu. Apa? Jangan bilang kamu mau melanggar aturan. Ayo, cepat pukul aku. Aku janji, aku akan diri di sini dan gak bergerak sama sekali. Kamu apa? Kalau berani pukul aku kira kamu hebat. Gak berguna. Brengsek. Selamat Judy, memenangkan pertandingan ini. Sialan kamu. Kanina, Kak Jose, Kamu lumayan juga. Nanti kakak naikkan gajimu. terima kasih. Tapi kali ini berkat Kak Jose, meskipun kalah. Tapi sangat puas. Baik, aku tahu. Jose,
Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kita ini keluarga. Mana ada orang yang berterima kasih pada keluarga sendiri? Jose, trik licikmu memang lumayan. Tapi aku ingin bilang trik itu pada akhirnya cuma trik. Nanti giliranmu naik, aku akan membuktikan kalau trikmu itu cuma berlaku sekali saja. Bagaimana kalau begini? Menurutku, sebaiknya lampiaskan emosimu dulu. Lihat saja wajahmu sampai merah padam begitu. Jangan sampai menggila, lalu menggigitku. Benar, menang dengan cara sebodoh itu kamu yang pertama. Sudah cepat turun, jangan permalukan diri sendiri. Sudah dipukuli malah menang. Kemenangan seperti itu. Nggak ada tandingannya. Memang judi selain andalkan tenaga kasar, nggak ada otaknya sama sekali. Kalian, Menurutku, kalau nggak becus, jangan salahkan orang lain. Di rumahku masih ada otak babi beku. Aku berikan padamu, supaya kamu bisa coba gratis. Bagaimana? sial. Judi bodoh. Aku nggak mau main denganmu lagi. Sampai jumpa di final. Ayo. Jose, aku tunggu kamu. Sial! Jose! Bajingan! Kau harus mati mengenaskan! Kalau ada waktu mengeluh di sini, lebih baik pikirkan, kenapa kamu menangnya begitu memalukan? Itu karena mereka curang! Cuma orang lemah yang cari-cari alasan orang lain. Ini pertama kalinya. Dan aku berharap juga yang terakhir kalinya. Kalau kamu berani ulang kesalahan bodoh ini, segera angkat kaki dari klub Hades. Kenapa? Ucapanku sekarang, kamu gak dengar. Baiklah, Kaheru. Pergi! Jose, kau jebak aku kan? Kalau begitu kita lihat siapa sebenarnya yang lebih licik. Baik semuanya, babak penyisian kita sudah berakhir. Dan selanjutnya adalah semifinal kita. Pertandingan pertama. Mari kita sambut dengan tepuk tangan peserta pertama, petinju tipe kecepatan dari Klub Surya, Remy. Jose, abaikan dia. Minum air. Aku yakin kamu pasti menang. Pasti. Selanjutnya mari kita sambut lawan dari Remy, kuda hitam terbaik dari turnamen DOC kali ini, Jose. Jose, kamu orangnya Nina. Aku nggak akan biarkan kamu mati. Tapi jika tangan atau kakimu patah, aku nggak bisa jamin. Benarkah? Takutnya kamu cuma omong kosong doang. Sepertinya kalian sudah saling kenal. Kalau begitu langsung saja pertandingan dimulai. Kamu cepat juga. Lumayan. Tapi kamu tetap saja terlalu lambat memelukai aku. Itu nggak mungkin. Remy terlalu cepat itu. Kalau begini terus, Kak Jose, patah tulang bisa kehabisan tenaga. Betul, Remy memang ahli dalam latihan kaki. Kecuali dia mendekat, Jose nggak akan bisa menahannya. Tapi Jose berlatih Tai Chi. Kalau lawan nggak mendekat, nggak akan ada cara. Lihat saja dulu. Aku merasa Jose akan menang. Iya. Kak Gendut, menurutmu Jose bisa menang kali ini? Kita sudah taruhkan seluruh harta. Iya, kalau kali ini kita kalah lagi, habis sudah kita. Benar Kak Gendut. Kak Gendut, katakan sesuatu. Kalian ini ada habisnya nggak? Waktu kalian menang dulu, kenapa nggak bilang begitu? Jose cuma tunjukkan sedikit kelemahan saja. Kalian sudah ribut. Diam saja dan nonton pertandingannya. Tapi apa? Terserah percaya atau enggak. Pokoknya aku taruhkan semuanya. Terserah kalian mau ikut atau enggak. Iya. sepertinya dia nggak cocok untuk kita investasikan. Lanjut menonton saja. Aku merasa masih banyak yang dia sembunyikan. Jose, kalau kemampuanmu cuma sebatas ini, aku kecewa sekali. Sepertinya aku nggak bisa sembunyikan kemampuanku lagi.
Kemampuanmu sudah mencapai puncak. Mulai sekarang, kecuali menghadapi lawan yang gak terkalahkan, kamu gak boleh pakai lebih dari 10% kekuatanmu. Kamu paham? Guru, yang Anda katakan benar. Nggak boleh meremehkan para pendekar dunia. Dengan 10% kekuatan, sangat sulit untuk menang. Kalau begitu, aku terpaksa pakai 20% kekuatan. Apa dia akan pakai semua kekuatannya? Cuma gaya saja. Bunuh! Remy tampak gugup sepertinya terpengaruh kata-kata Jose tadi. Keputusan apa yang akan dia ambil? Hei, lihat! Dia bergerak! Rasakan! Bagaimana mungkin? Cepat sekali. Tadi bahkan nggak terlihat jelas bagaimana dia menyerang. Apa ini kekuatan Jose yang sebenarnya? Ini sangat menakutkan. Tadi pukulannya nggak kena terus, sekarang malah langsung tangkap dia. Apakah Jose sudah bangkit? Serang! Kalahkan dia! Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah? Kemampuanmu lumayan. Tapi aku lebih kuat. Kamu kalah. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Ada yang salah dengan airnya. Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu! Jangan! Bajingan! Cari mati! Di mana wasit? Apakah ini aturan kalian? Benar, wasit. Kalau tadi Jose nggak menahan diri, dia sudah pasti kalah. Sekarang malah main curang. Hebat sekali DOC. Benar-benar membuka mataku. Demi menang, bahkan nggak pedulikan harga diri. Wasit, kenapa melamun? Nggak lihat Jose sudah keracunan? Remy, kamu gila. Cepat hentikan. Hari ini pemenangnya cuma boleh aku. Kamu kira aku terluka? Kamu itu lawanku. Cari mati! Lutut kamu! Sekarang sudah bisa umumkan siapa yang menang dan kalah. Selamat, Jose berhasil lolos ke semifinal. Jose, kamu nggak apa-apa? Kak Jose, apa yang kakak lakukan? Apa yang aku lakukan? Sebaiknya kamu tanya apa yang dia lakukan. Kanina, aku nggak pernah salah padamu kan? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Jangan karena kamu dan Remy itu. Jadi kamu mencelakai Apa yang kamu bicarakan? aku. Jose! Kak Jose! Jose! Kak Jose! Jose! Kak Jose! Jose! Judi, itu ulahmu? Kakak, aku cuma mau kasih pelajaran ke anak sialan itu. Berani-beraninya menjebak aku. Aku jebak balik. Kalau begitu, kamu bangga. Kakak, aku... Kamu gila! Siapa yang izinkan kamu lakukan ini? Siapa yang izinkan kamu lakukan ini? Kak, nggak ada yang izinkan aku. Aku cuma ingin balas dendam. Jadi aku lakukan saja. Balas dendam? Judi, rupanya kamu benar-benar nekat. Kamu tahu betul kan langkah penting perusahaan Go Public. Tapi kamu justru curang di pertandingan ini. Kamu sudah nggak sayang nyawamu.
Kak Heri, aku cuma ingin balas dendam, gak ada maksud lain. Kak Dani, maaf aku... Apa gunanya kau bilang padaku? Semuanya di sini. Bos. Judi, aku dengar kau lakukan kesalahan besar. Aku gak sengaja, bos. Tolong dengarkan penjelasanku. Kamu juga tahu, perusahaan sekarang di tahap krusial untuk go public. Tapi kamu hampir saja hancurkan usaha bertahun-tahun. Menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu? Bos, aku tahu aku salah, bos. Aku salah. Judi, kamu tahu, yang aku mau bukan permintaan maafmu. Dani, bereskan masalah ini. Jangan menyulitkan aku. Terima kasih, bos. Terima kasih. Terima kasih. Judi! Judi! Kak Dani, sekarang bagaimana? Sebarkan saja. Bilang, Judi mengundurkan diri. Mengerti? Oh iya. Bawa sedikit hadiah. Kita jenguk Jose. Masalah ini nggak boleh tersebar. Kalau enggak, nyawa kita nggak akan selamat. Baik. Dokter, bagaimana kondisinya sekarang? Sudah nggak masalah. Hanya saja, racun di dalam tubuhnya terlalu banyak menumpuk. Pertandingan berikutnya sebaiknya jangan lagi. Bisa tahu nggak siapa yang meracuninya? Kalau dugaan saya benar, ada masalah dengan air yang diminum sebelum pertandingan. Itu penjelasan saya. Permisi. Bukan aku pelakunya. Benar-benar bukan aku. Kanina. Kanina, lihat, Jose sadar. Jose, kejadian ini bukan aku yang melakukannya. Kamu harus percaya padaku. Jose, masalah hari ini aku yang bersalah. Aku benar-benar gak menyangka Remy bisa lakukan hal seperti ini. Kak Surya, jangan khawatir. Aku gak apa-apa. Syukurlah. Oh iya, Jose. Barusan panitia turnamen DOC kirim kabar. Katanya, Judi mundur dari pertandingan. Mundur? Menurutku, Nina gak mungkin mencelakaimu. Justru pada saat seperti ini, Judi bermasalah. Jadi, aku mengerti. Baguslah kalau mengerti. Kalau begitu, aku nggak ganggu kamu lagi. Besok sudah semifinal. Kamu istirahat dengan baik. Pasti. Jose, Kenapa kalian datang? Katakan, mau apa kalian? Kenapa kalian datang? Katakan, mau apa kalian? Pak Jose, ayo bicara. Nina, kalian keluar dulu. Tapi, Ini wilayah Pak Dani. Kalau dia ingin mencelakaiku, aku nggak akan bisa lari. aku mengerti. Kalau ada apa-apa, panggil saja aku. Baik. Kamarnya kecil. Aku nggak akan persilahkan kalian duduk. Kalau ada yang mau dikatakan langsung saja. Pak Jose memang orangnya terus terang. Kalau begitu, aku nggak akan berbelit-belit. Pak Dani mau beli kekalahanku. Pak Jose salah paham. Bagi kami, Anda menang atau kalah itu nggak penting. Lalu apa maksudnya? Kejadian hari ini bukan hal yang diinginkan perusahaan. Untuk itu perusahaan sengaja mengutusku untuk sampaikan permintaan maaf yang tulus. Kasih aku racun seberat itu. Lalu pakai uang dan kata-kata manis. Biar aku lupakan kejadian ini. Pak Dani, kayaknya kurang cocok. Ketulusan kami tentu saja nggak sebatas itu. Demi raih kemenangan, Judi, halalkan segala cara. Setelah kami tahu, kami sangat menyesal. Untuk dapatkan maaf, kami sengaja penggal kepalanya untukmu.
Bukan cuma itu, perusahaan juga bisa jamin. Kalau kamu nggak sebarkan masalah ini, kamu juga bisa tahu penyebab kematian ayahmu waktu itu. Dan semua orang yang terlibat. Apa kamu bilang? Kamu cuma perlu menandatangani perjanjian ini. Kamu cuma perlu tanda tangani ini. Aku sudah selidiki. Kamu ikut turnamen di OC karena ingin balas dendam pada klub Hades. Dan tahu penyebab kematian ayahmu dari mulut kami. Sekarang aku kasih pilihan kedua. Asal kamu tanda tangan, kamu akan langsung tahu semua yang terjadi pada saat itu. Menurutmu aku akan percaya? Kamu akan percaya. Saling hancur gak ada artinya bagimu. Bagaimanapun, kamu gak akan dapat informasi yang kamu inginkan. Kamu juga akan sia-sia ikut pertandingan. Bukankah begitu? Niatku sudah aku kasih tahu. Sisanya, terserah kamu. Setelah tanda tangani hubungi aku akan atur orang untuk temui kamu dan kasih tahu semua yang kamu ingin tahu. Kalau kamu menolak, seumur hidup kamu gak akan tahu kenapa ayahmu meninggal. Aku nantikan teleponmu. Permisi. Bawa kepalanya keluar sekarang juga! Bawa uangnya keluar! Bawa uangnya keluar juga! Jose, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka cuma ingin agar kamu diam. Kalau kamu mundur dari pertandingan saat ini, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Benar kan Jose? Asal kita menang pertandingan, mereka tetap kasih tahu kan? Apa maksud kalian? Maksud kalian, aku punya kesempatan. Tahu kenapa ayahku mati tapi suruh aku diam saja. Begitu maksudnya? Bukan itu maksud kami. Lalu maksud kalian apa? Jose, aku... Nona Nina, aku nggak enak badan. Aku mau istirahat. Terima kasih atas perhatian kalian pada turnamen tinju DOC. Hari ini akan digelar semifinal turnamen tinju DOC. Yang masuk semifinal cuma 4 peserta. Mereka petinju nomor 1 dari klub Hades, Dani. Petinju nomor 2 dari klub Hades, Harry. Lalu ada pimpinan klub Surya, Pak Surya. Dan bintang paling bersinar di turnamen DOC kali ini, Jose. Baiklah, mari kita sambut peserta pertandingan pertama hari ini, Dani dan Pak Surya untuk naik. Tenang saja Karina, Kak Jose pasti nggak akan salah pilih. Tapi... Pertandingan dimulai. Hanya dengan 2 pukulan, Pak Dani sudah menjatuhkan Pak Surya. Inilah pesona sejati seorang juara tinju. Baiklah, kita ucapkan selamat pada Pak Dani yang masuk ke babak final. Cepat sekali. Selanjutnya, mari kita sambut peserta pertandingan kedua, Harry dan Jose. Di mana Jose? Jangan-jangan dia takut datang. Hah, siapa yang tahu? Mungkin kemarin keracunan dan sekarang belum Kalau pulih. takut ngaku saja. Untuk apa banyak alasan? Kalau aku punya kemampuan kayak dia, merangkak pun aku pasti datang untuk bertanding. Betul, mati berdiri lebih baik daripada hidup berlutut. Kalian berdua ngomong apa? Dia keracunan. Menghadapi lawan sekuat Harry datang untuk dipukul. Jelas-jelas dia pengecut. Untuk apa lagi mencari alasan? Betul. Begini saja takut. Membosankan. Sepertinya peserta kita Jose datang terlambat. Menurut aturan pertandingan kita akan tunggu dia 1 menit. Kalau setelah 1 menit dia belum juga hadir, maka dia akan didiskualifikasi. Jose, kamu harus datang. Nah, sekarang hitung mundur, dimulai. 6 5 4 3 2 1. Kalau begitu, sangat disayangkan. Aku umumkan. Jangan begitu terburu-buru. Maaf, aku bangun kesiangan. Sekarang datang bertarung masih sempat kan? Seharusnya kamu nggak datang. Bertarung saja, kenapa begitu tegang?
Bagus anak muda. Lanjut. Kekuatan Harry ternyata lebih mengerikan. Kekuatanmu lumayan. Lanjut. Kekuatan Harry benar-benar menakutkan. Nggak tahu Kak Jose bisa menang atau enggak. Kalau saja dia nggak keracunan, mungkin masih bisa menang. Tapi Nggak apa-apa kan Nina. Memang kakak dijebak. Jangan banyak bicara lagi. Tenang saja. Kak Jose pasti akan menang. Lanjut. Teknik tinjunya ini hampir nggak ada celah. Kalau begitu, aku akan membuat menunjukkan celah. Ketemu. Guru, tubuhmu ini nggak ada satu celah pun. Bagaimana aku bisa menang? Aku nggak punya celah. Kamu nggak punya celah. Itu memancing lawan masuk. Mengerti nggak? Kamu, dasar kamu ini. Percuma ku ajari kamu. Sudahlah. Tapi nanti, kalau kamu bertemu ahli tanpa celah kayak aku, kamu akan mengerti sendiri. bagus. Hadirin sekalian, soal peristiwa aku keracunan kemarin, aku rasa perlu kasih penjelasan ke semuanya. Joe. Aku sudah selidiki kamu. Kamu ikut turnamen di OC karena ingin balas dendam pada klub Hades dan tahu penyebab kematian ayahmu dari mulut kami. Sekarang, aku kasih kamu pilihan kedua. Asal kamu tanda tangan, kamu akan langsung tahu apa yang terjadi dulu. Kamu pikir aku percaya? Kamu akan percaya. Saling hancur nggak ada artinya bagimu. Bagaimanapun, kamu nggak akan dapat informasi yang kamu inginkan. Kamu juga jadi sia-sia ikut pertandingan. Bukankah begitu? Klub Hades menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan. Kenapa? Demi berhasil masuk bursa dan ambil uang dari kantong kalian ke dalam kantong mereka. Kenzo, benar nggak yang aku bilang? Nggak heran kita tahu lebih awal siapa lawan siapa. Ternyata semua ini cuma permainan modal. Ya sialan dia. Jadi kita ini dianggap bodoh. Kembalikan uang kami! Kembalikan uang kami! Halo? Kenzo, ini pertunjukan bagus yang ingin kamu tunjukkan. Ini rencana besar masuk bursamu. Bermain trik boleh saja, tapi kalau sampai ada masalah, artinya kamu nggak layak mengendalikan permainan modal ini. Kamu sudah boleh mundur. Sampah nggak berguna. Masalah sekecil ini pun nggak bisa urus. Aku umumkan akan tarik investasi dari klub Hades. Aku juga. Jose, bagus. Itu sangat bagus. Umumkan, hari ini juga Jose harus berakhir di sini. Kembalikan uang kami! Kembalikan uang kami! Kembalikan uang kami! Kembalikan uang kami! Mau mati atau pergi? Ayo pergi! Pergi semuanya! Ayo pergi! Pergi! Jose, kamu tahu nggak kalau lakukan ini akan ada korban jiwa? Kamu nggak punya kemampuan itu. Kamu cuma mau tahu bagaimana ayahmu mati waktu itu kan? Kalau mau tahu, tinggal bilang saja. Aku nggak akan sembunyikan darimu. Kamu sebaik itu? Ayahmu waktu itu tahu hal yang nggak seharusnya dia tahu. Jadi aku suruh orang untuk memancing dia ke arena tinjuku. Aku suruh Santo injak kepalanya, lalu tinju,
dan tinju sampai dia sekarat. Lalu aku suruh orang untuk bawa dia ke hadapanmu. Aku cuma ingin lihat dia mati di depan putra yang paling dia sayang. Wah, wah, wah. Kenapa? Begitu saja marah. Hah. Aduh, ingatanku ini. Aku hampir lupa. Kamu tahu nggak apa yang ayahmu bilang sebelum dia mati? Sebaiknya kamu tutup mulut. Seperti seekor anjing mati, dia tersungkur di depanku. Dia bilang, kumohon, biarkan aku lihat sekali lagi putra yang paling aku sayangi. Aku bunuh kamu! Jose, di wilayahku kamu masih berani sombong? Terus kenapa? Hari ini, aku pasti akan balaskan dendam ayahku. Sayangnya kamu nggak punya kesempatan itu. Hajar dia! Celaka. Celaka. Bajingan. Cuma berani karena jumlah kalian banyak. Javan, kita maju bareng. Baik. Jose. Kanina! Jose, sebaiknya kamu jangan gegabah. Kalau enggak, mereka berdua akan kehilangan nyawa. Kamu gak tahu malu. Gak tahu malu? Kamu buat aku kehilangan banyak uang. Aku cuma ambil kembali sedikit bunganya saja. Tapi, jangan terburu-buru. Sebentar lagi, giliranmu akan tiba. Jose, kekuatan meridianmu luar biasa. Kalau sembarangan memakainya, akhirnya akan terjadi kerusakan tubuh. Kalau suatu hari, kamu benar-benar pakai seluruh tenagamu, kamu harus siap kehilangan kemampuan bela diri. Guru, kayaknya seumur hidup ini, aku cuma bisa jadi orang biasa. Kamu mau ngoceh apa? Kamu boleh diam sekarang! Aku suruh kamu diam! Sekarang, giliranmu. Jose, kamu kira aku akan takut? Jose! Jose! Nina, ayo kita pergi. Hei, tunggu aku. Kak Jose, jangan lepasin uji kekuatan lagi. Ayo naik makan. Baik. Hai, Cepat-cepat. Ayo, ayo. Ayo, kita semua minum bareng, ya. minum. Ayo, bersulang. Bersulang. Ayo duduk. Duduk. Jose, kenapa waktu itu kamu gak menghabisi Kenzo? Kalau begitu, bukannya kamu bisa balas dendam? Kalau aku membunuh Kenzo, bukankah aku jadi penjahat? Lagian, aku percaya kesalahan Kenzo pasti ada orang lain yang akan kasih dia pelajaran. Berikut ini berita terkini. Ketua klub Hades, Kenzo, terlibat perjudian, pembunuhan, kasus kejahatan berat lainnya dan dijatuhi hukuman mati. Bagus sekali. Ayo bersulang. Ayo. Bersulang. Bersulang. Bersulang! Bersulang.